Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai data kuesioner primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Nah, di sini ada uji-uji SPSS untuk data primer, ada statistik deskriptif, ada uji kualitas data, ini dia ada uji validitas dan uji reliabilitas, terus juga ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, sampai uji koefisien determinasi. Di sini saya menjelaskan mengenai uji kualitas data. Nah, sebelumnya, statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Nah, di sini uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Nah, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, di mana uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation-nya lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Kemudian yang uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Nah, pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka ini dinyatakan valid. Kita langsung aja ke modulnya. Nah, di sini ada modul skripsi. Di sini ada judul, analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Nah, di dalam judul ini, di sini ada variabel X dan variabel Y, di mana variabel X ini ada variabel X1 dan variabel X2. Variabel X1-nya ini adalah kemandirian belajar. Kemudian yang variabel X2-nya yaitu motivasi berprestasi. Dan variabel Y-nya di mana variabel independen itu ada terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Nah, di sini langsung ke bab 3 karena yang dijelasin ini ada di dalam bab 3. Dan di sini ada kerangka pemikiran, di sini ada variabel-variabel yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada metode analisis data, statistika deskriptif. Nah, di sini lanjut ke lampiran 1. Ada kisi-kisi angket penelitian, di mana di sini ada variabel, indikator, butir, dan jumlah. Nah, di sini variabelnya ada yang tadi, ada kemandirian belajar, di mana dia ada indikator, mampu bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan belajar, serta yang bertanggung jawab. Di mana dalam kuesioner nanti ada 2 pertanyaan, masing-masing 2 pertanyaan. Nah, di sini juga ada keterangan, di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, di sini isi dari kuesionernya. Nah, lanjut aja masuk ke SPSS. Kita import datanya, klik open data, lalu file of type-nya kita ubah jadi Excel, kita pilih filenya data questionnaire, lalu klik open. Nah, di sini datanya udah masuk. Di sini ada data, ada nama, gender, kelas B1,
B2 ke sampai di W7, di mana B1 sampai B5 ini adalah, pertanyaan-pertanyaan dari variabel X, sampai B6 maksudnya. Nah, terus M1 sampai M5 ini pertanyaan dari variabel yang X2, W1 sampai W7 adalah pertanyaan dari variabel Y. Terus kita ubah ke variabel view. Nah, di sini desimalnya masih 1, kita ubah aja jadi 0. Nah, di sini yang name ini kita hapus saja karena kita nggak butuh data namanya. Nah, di sini, data-datanya udah jadi numerik, jadi kita langsung, uji aja melalui yang tadi. Kita klik analyze, lalu klik scale, lalu klik yang reliability analysis. Ini masukin data B1 sampai B6-nya, yang variabel X, X1. Lalu klik statistik, yang deskriptif for scale if item deleted. Lalu klik continue, klik OK. Nah, di sini udah kelihatan output-nya, cuma nanti aja kita masukin semuanya dulu. Kayak tadi, klik analyze, lalu scale reliability analysis yang sebelumnya kita balikin lagi. Nah, di sini M1-nya masukin sampai M5. Statistik udah ini jadi continue, lalu klik OK. Masukin variabel Y-nya, analyze, scale, lalu relative analysis. Sebelumnya kita balikin lagi. Lalu masukin yang W1 sampai W7. Klik continue, lalu OK. Nah, di sini datanya udah masuk semua di output-nya. Sebelumnya saya balik lagi ke PPT yang tadi. Enggak, langsung masuk output-nya aja. Nah, di sini interpretasinya di mana ada yang untuk variabel X1 ada case processing summary, di sini valid yang artinya datanya udah keolah semua dan lengkap. Di mana data sampel ada 171 dengan presentasi 100%. Nah, lalu di sini ada reliability statistik. Nah, di sini kan crown batch alpha-nya 0,767. Sedangkan tadi yang udah yang udah saya jelasin di PPT-nya kalau lebih dari 0,6 maka dinyatakan data ini valid. Lalu ada tabel item total statistik di mana atau ini merupakan uji validitasnya. Nah, di sini uji validitasnya ada corrected item totalnya, dia lebih dari 0,3 semua, maka dinyatakan data ini valid. Kemudian yang di variabel X2 juga sama, valid ada 171 sampel.
Dengan reliability statistiknya 0,818, dengan end of item ini total pertanyaan, 5 pertanyaan, yang mana, crown batch alpha-nya lebih dari 0,6 yang dinyatakan data ini valid. Kemudian yang item total statistik, yang corrected item total correlation-nya ini M1 sampai M5 lebih dari 0,3, datanya ini juga valid. Nah, yang ini variabel Y-nya juga, crown batch alpha-nya 0,778, ini lebih dari 0,6, maka datanya valid. Nah, terus juga yang item total statistik, di mana, corrected item totalnya semuanya dari W1 sampai W7 lebih dari 0,3, data ini juga valid. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data data kuesioner tadi, semuanya valid. Sekian dari penjelasan saya mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.